stamina yang dimiliki oleh para pemain dari Curaçao yang sudah sejak hari Rabu ya berada di Indonesia. Laga uji coba antara Indonesia versus Curaçao ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Duel berlangsung dengan seru karena kedua tim saling balas mencetak gol. Curaçao unggul lebih dahulu melalui Rangelo Jangga pada menit ke-7, tapi Mark Klok bisa menyamakan skor pada menit ke-18. Armada Sintayong kemudian berbalik unggul melalui Fahrudin, tapi Curaçao bisa menyamakan skor via Juninho Bakuna. Merah Putih akhirnya berbalik unggul 3-2 berkat gol Dimas Derajat. Laga ini juga menciptakan sejumlah momen-momen menarik yang mungkin saja Anda lewatkan. Timnas Indonesia berusaha menekan sejak awal, akan tetapi mereka malah kebobolan lebih dahulu pada menit ke-7. Rangelo Jangga sukses menyambut bola rebound hasil tendangan dari luar kotak penalti yang membentur tiang sebelah kanan. Gol ini membuat Nadeo Argawinata kesal. Namun ia tak bisa berkata apa-apa. Gol ini sendiri memang cukup berbau keberuntungan, sebab bola sepakan dari luar kotak penalti itu berbelok arah setelah membentur pemain di ujung kotak penalti, membuat Nadeo tampak terlambat bereaksi. Menit ke-21 terjadi pelanggaran gelandang nomor 10 Curaçao. Lisandro Bakuma dianggap melakukan foul pada Witan Sulaiman. Ia mencoba merebut bola dari belakang, wasit langsung meniup peluit. Namun pemain nomor 10 tak terima. Ia kemudian tampak mendatangi wasit dan marah-marah tepat di depan wajah sang pengadil lapangan. Aksi Sintayong saat menyaksikan duel Timnas Indonesia versus Curaçao di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada menit ke-22 Timnas Indonesia sukses mencetak gol. Gol keduanya yang membuat Merah Putih berbalik unggul 2-1. Ini dicetak Fahrudin dengan sundulan kepala. Ia memanfaatkan thrown in Super Pratama Arhan. Gol ini membuat skuad Garuda kegirangan. Demikian juga penonton yang hadir di stadion. Sintayong juga tampak merayakan gol tersebut, tapi dengan cara yang cool alias dingin saja. Ia tampak bertepuk tangan dengan senyum tipis. Reaksi serupa juga ditunjukkan pelatih asal Korea Selatan ini saat Mark Klok sukses mencetak gol pertama. Gol itu dicetak oleh Mark Klok. Aksi Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri di laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Curaçao di Aksi Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri di laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di menit ke-24, Indonesia mendapat peluang mengancam gawang Curaçao berawal dari lemparan ke dalam Yaakob Sayuri. Bola kemudian dioper pada Dimas Derajat kepada Egy Maulana Fikri. Egy kemudian memilih melepas tembakan langsung dengan kaki kirinya, tapi bola sukses diblok lawan. Hal ini membuat Mark Klok meradang dan memprotes Egy yang tak memberikannya umpan. Padahal ia saat itu berada dalam posisi kosong. Sayangnya dari kesalahan itu Curaçao bisa melancarkan serangan balik mereka, akhirnya bisa menyamakan skor jadi 2-2. Di menit ke-33 Curaçao mencoba menekan pertahanan Indonesia, tapi saat bola masuk ke tengah lapangan, satu pemain Timnas Indonesia langsung menghadang satu pemain lawan yang menguasai bola. Alhasil sang pemain melakukan back pass. Sayangnya operannya buruk. Kiper Curaçao harus keluar gawang dan menyelamatkan bola agar tak menghasilkan sepak pojok. Ia mencoba melakukan tackle tapi tak berhasil, dan bola terus tergulir keluar lapangan.
Kiper bernama Tribodak itu masih tak menyerah, mencoba mempertahankan bola agar tak keluar lapangan, namun ia kemudian malah terpeleset dan melakukan split dengan kedua kakinya. Aksi Witan Sulaiman di laga antara Timnas Indonesia versus Curaçao di FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di menit ke-37, Timnas Indonesia mendapat peluang emas melalui Witan Sulaiman. Mulanya Pratama Arhan melepas umpan tarik dari sisi sayap kiri. Bola coba ditendang Yakob Sayuri tapi bisa diblok bek lawan. Bola muntah kemudian disambar oleh tendangan kaki kanan Witan di ujung kotak penalti. Sayangnya bola melambung tinggi. Sesaat kemudian Egy tampak komplain pada Witan karena ia tak mengumpan dan memilih melepas langsung. Egy sendiri saat itu berada di posisi yang tepat dan dalam posisi bebas. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan dalam laga kontra Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pratama Arhan sempat tumbang di laga ini. Saat itu ia berusaha menahan serangan lawan dari sayap kanan. Saat itu pemain lawan berusaha mengirim umpan silang. Tentu saja Pratama Arhan berusaha untuk memblok. Apesnya bagi bek yang main di Tokyo Verdy ini, bola ternyata menghantam area selangkangannya Pratama Arhan. Apesnya bagi bek yang bermain di Tokyo Verdy ini, bola ternyata menghantam area selangkangannya. Pratama Arhan pun langsung KO. Untung seperti ini. Pratama Arhan pun langsung KO. Untung sepertinya hantaman itu tak terlalu fatal karena tak lama kemudian ia bisa bangkit dan bermain lagi.